Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 4. Ini adalah pertemuan kedua di bab 4. Adapun subbabnya tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kalian bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasannya yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Salah satunya adalah organisasi PBB, yang kedua adalah organisasi OKI, yang ketiga adalah APEC, yang keempat ASEAN, yang kelima adalah UNESCO. Nah, yang pertama, peran Indonesia dalam organisasi PBB itu seperti apa? Indonesia menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia secara resmi menjadi anggota sejarah berdirinya PBB kurang dari setahun setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Belanda di KMB. Nah, peran Indonesia dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau pasukan Garuda, Konga, ke wilayah-wilayah konflik. Hal ini adalah bentuk kontribusi Indonesia di bawah naungan tujuan organisasi PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, peran Indonesia dalam PBB yaitu Indonesia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia saat dilanda kelaparan pada tahun 1985. Bantuan pangan tersebut disampaikan saat peringatan hari ulang tahun FAO ke-40. Yang ketiga adalah Indonesia terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DKPBB. Indonesia terpilih pertama kalinya pada periode 1974 sampai dengan 1975, setahun gitu ya, dalam rentang waktu 1 tahun. Indonesia kemudian terpilih kedua kalinya pada periode 1995 sampai dengan 1996. Terakhir Indonesia terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada periode 2007 sampai dengan 2009. Indonesia mencatat prestasi di International Law Commission atau ILC atau Komisi Hukum Internasional PBB dengan terpilihnya mantan Menlu Menteri Luar Negeri Muchtar Kusuma Atmaja. Ia terpilih sebagai anggota ILC untuk periode 1992 sampai dengan 2001. Indonesia kembali mencatat prestasi di ILC dengan terpilihnya Duta Besar Nugroho Wisnu Murti sebagai anggota ILC periode 2007 sampai dengan 2011. Ia terpilih setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia. Yang selanjutnya, Indonesia 2 kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM. Pertama adalah saat Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia terpilih kembali pada periode 2007 sampai dengan 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Yang selanjutnya adalah Indonesia selalu menempatkan wakil tetap Republik Indonesia di PBB semenjak aktif menjadi anggota PBB. Nah, yang kedua, peran Indonesia dalam organisasi internasional OKI. OKI, Organisasi Kerjasama Islam dahulu, Organisasi Konferensi Islam. OKI merupakan organisasi internasional dengan 57 negara anggota. OKI berdiri di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam. Hal ini terjadi sebagai reaksi dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI berubah nama dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Peran Indonesia dalam OKI diantaranya yaitu yang pertama adalah Indonesia menerima mandat sebagai ketua dari Komite of SIK. Indonesia bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau
atau MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC 10-Year Plan of Action dalam konferensi tingkat tinggi pertama di Oki di Senegal. Indonesia mendorong negara-negara Islam untuk memperhatikan konflik antara Palestina Israel dan mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Indonesia mendorong Islamic Development Bank dan Sekretariat Oki untuk menggerakkan daya lainnya sebagai upaya pelaksanaan OIC Strategi Health Program of Action. Yang ketiga adalah peran dalam organisasi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC, nah sejarah pembentukan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, adalah forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 22 negara anggota yang tersebar di seantero benua Asia dan wilayah lingkar Samudra Pasifik. APEC berdiri pada bulan Januari 1989 hingga kini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota negara APEC yang salah satunya adalah Indonesia. Setiap anggota APEC disebut ekonomi karena setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Selain manfaat APEC bagi Indonesia dan manfaat APEC bagi anggotanya, terdapat beberapa peran Indonesia dalam APEC, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC yang bertemakan Resilient Asia Pacific, Needs of Global Growth. Yang kedua adalah Indonesia menjabat sebagai ketua APEC periode 1994. Posisi tersebut mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Pada masa kepemimpinan Indonesia, APEC berhasil melahirkan deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goal. Indonesia adalah tuan rumah di konferensi tingkat tinggi APEC tahun 1994. Sebanyak 18 pemimpin negara anggota APEC hadir pada KTT tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia sehingga menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi disebarluaskan. Indonesia menjadi negara yang mendorong terbentuknya Ekotex di dalam dunia kerjasama ekonomi Asia Pasifik pada KTT APEC 15 November 1994. Ekotex Economy and Technical Cooperation yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. Terbentuknya Ekotex dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC. Hal ini dilakukan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota. Yang keempat, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan diantaranya, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Pada KTT ke-1 terdapat kesepakatan tentang pembentukan Sekretariatan ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal pertamanya yakni HR Darsono. Indonesia menjadi tuan rumah di KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada 7 sampai dengan 8 Oktober 2003. Pada KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Community yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan.
Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-18. KTT tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 4 pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2011. Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-19 dilaksanakan di Bali pada tanggal 17 sampai 19 November 2011. Pada KTT ini disepakati tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau South Asian Nuclear Weapon Free Zone, ya, atau CNWFZ. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN selalu berusaha menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, Indonesia menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987 hingga akhirnya pada tahun 1991 dalam konferensi Paris kedua negara yang berkonflik menyepakati perjanjian damai. Yang terakhir dalam organisasi UNESCO. UNESCO didirikan oleh PBB sebagai badan khusus untuk mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan budaya. UNESCO didirikan pada tanggal 16 November 1945 sesuai dengan konstitusi UNESCO. Dari hasil sidang umum UNESCO ke-1, Indonesia menjadi anggota UNESCO pada 27 Mei 1950. Peran Indonesia dalam UNESCO diantaranya adalah Indonesia mengatasi kesulitan finansial yang dialami UNESCO melalui program IFCT, Indonesia Fund in Trust. Langkah UNESCO untuk menerima Palestina sebagai anggotanya. Langkah UNESCO untuk menerima Palestina sebagai anggotanya menyebabkan Amerika Serikat menghentikan pembayaran kontribusi negaranya. Indonesia terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif UNESCO untuk periode 2017 sampai dengan 2021. Hal ini merupakan bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam UNESCO. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.